Oke, selamat berjumpa kembali adik-adik pada mata kuliah pengolahan citra digital. Ya, kita akan memasuki pertemuan ke-9, di mana materi yang akan diberikan di sini adalah masih di neighborhood operation, yaitu filtering bagian kedua. Pada pertemuan sebelumnya adik-adik sudah diberikan materi tentang non-linear filtering atau statistical filtering dengan contoh utamanya yaitu melakukan median filtering. Nah, pada pertemuan selanjutnya ini kita akan mempelajari apa itu linear filtering. Linear spatial filtering itu diasumsikan menerima respons atau hasil perhitungannya dari hasil sum of product. Jadi penjumlahan dari perkalian masing-masing koefisien filter dengan nilai piksel citra yang bersesuaian yang berada tepat pada filternya. Jadi sudah digambarkan sejak pertemuan sebelumnya bahwa filter itu akan bergerak di atas citra, mengunjungi seluruh piksel pada citra. Contohnya, kalau adik-adik bekerja dengan filter atau max berukuran 3x3, maka akan ada 9 nilai piksel yang terlibat di dalamnya karena 3x3 max-nya juga mengandung koefisien sebanyak 9 buah. Jadi adik-adik harus mengalihkan, yang pertama itu adalah bobot filter pada posisi -1, -1 atau di diagonal atas kiri, kemudian dikalikan dengan nilai piksel yang tepat berada di bawahnya, lalu dilakukan seterusnya untuk ke-9 posisi piksel yang sedang berada di bawah filter, sehingga ada 9 kali proses perkalian antara koefisien atau bobot nilai max dengan nilai piksel yang tepat berada di bawahnya. Kemudian hasil perkalian itu seluruhnya dijumlahkan. Itulah yang disebut dengan sum of product dari filter koefisien terhadap piksel citra yang tepat berada di bawah filter. Nah, untuk diperhatikan bahwa titik pusat dari posisi filter pada citra itu dikenali dengan koefisien pada posisi 0,0 atau berada di tengah yang tepat berada pada piksel citra pada posisi X, Y. Sehingga dalam hal ini ketika sebuah filter itu sudah diposisikan di atas bagian citra, maka hasil pengolahan linear spatial filtering itu akan diberikan kepada piksel pada posisi X, Y. Jadi center dari filter tersebut. Secara umum berarti kalau adik-adik bekerja dengan max atau filter berukuran M kali N, dengan catatan bahwa M dan N itu ganjil, artinya bisa diformulasikan dalam notasi 2A tambah 1. A-nya adalah nilai integer non-negatif, ya. Dengan tambah 1 itu memastikan bahwa baik M maupun N itu bernilai ganjil, jadi max of odd sizes. Jadi dia harus ganjil. Sebenarnya tidak harus, tetapi ini hanya perhitungan khusus untuk yang max-nya bernilai ganjil. Nah, itu artinya filter terkecil yang adik-adik miliki itu kalau nilai AB-nya sama dengan 1, sehingga nilai MN itu adalah 2 kali 1 tambah 1 adalah 3, yaitu filter dengan ukuran 3x3. Nah, kita mengeksklud filter dengan ukuran 1x1 karena sebenarnya itu adalah boleh dibilang filter 1x1 ganjil paling kecil, tetapi kalau menggunakan filter 1x1 itu artinya adik-adik sedang tidak melakukan filtering atau sedang tidak melibatkan tetangga sekitar dari piksel tersebut. Hanya memperhitungkan ya piksel itu saja karena 1x1 ya dirinya sendiri. Oke, nah ini adalah formulasi umum untuk linear filtering dari sebuah citra berukuran M kali N dengan filter max-nya berukuran M kali N notasi kecil, ya. Artinya adik-adik harus melakukan perhitungan di setiap posisi piksel X, Y, yaitu menghitung penjumlahan berapa perkalian antara W atau koefisien filter dengan nilai piksel citra yang tepat berada di bawahnya. Perkalian itu dilakukan pada rentang
dari minus A sampai A, atau seperti tadi dari minus 1 sampai 1 misalkan kalau dia 3 kali 3. Ya, nilai A dihitung dari M kurang 1 dibagi 2, artinya tergantung berapa ukuran filter yang sedang adik-adik gunakan. Sementara nilai X dan Y itu harus dilakukan pada seluruh piksel, sehingga nilainya dari 0 sampai M kurang 1, dan Y 0, N kurang 1. Artinya dikunjungi seluruh piksel yang ada pada citra tersebut. Nah, ini memastikan bahwa the max processes all pixel in the image. Artinya filtering sudah dilakukan pada seluruh piksel pada citra. Nah, convolution, apa yang dimaksud dengan konvolusi? Ya, sebenarnya convolution itu adalah nama lain dari linear filtering. Kalau linear filtering itu kan sebenarnya digunakan pada spatial domain, artinya kita menghitung linear filter dengan mempertimbangkan aspek spasial dari posisi tetangga-tetangga piksel. Nah, dalam frekuensi domain, konsep itu sering dikenal dengan istilah konvolusi atau convolution. Ya, sehingga linear spatial filtering juga dikenal dengan istilah melakukan konvolusi dari sebuah max pada citra. Ya. Nah, filter max itu juga disebut dengan max konvolusi atau kernel konvolusi. Jadi istilahnya juga sama dengan istilah-istilah pada convolution. Ya. Nah, untuk konvolusi, response R, kalau misalkan adik-adik memiliki kernel atau max berukuran M kali N pada salah satu titik citra X, Y, juga sama. Jadi adik-adik menghitung sum of product, penjumlahan dari hasil perkalian seluruh koefisien max dengan nilai value dari gray level yang berhubungan dengan koefisien tersebut. Ya, sementara Mn itu adalah total number seluruh koefisien yang ada di max. Jadi berapa adik-adik punya filter atau kernel, ukurannya berapa, maka dari situ terdefinisi ada berapa koefisien, dan masing-masing koefisien itu akan dikalikan dengan masing-masing nilai piksel citra yang ada tepat di bawah kernel itu, kemudian dijumlahkan. Itulah respons filter pada posisi citra yang dimaksudkan. Nah, salah satu contoh dari linear filtering itu adalah smoothing spatial filtering atau smoothing, filter smoothing. Ya, smoothing ini digunakan untuk blurring juga bisa, juga untuk noise reduction karena fenomena visualnya sama, yaitu melakukan smoothing. Ya, pada konsep blurring biasanya ini digunakan pada tahap preprocessing pengolahan citra. Tujuannya adalah untuk meremove detail-detail kecil atau small detail dari citra sebelum melakukan pengolahan pada objek-objek yang besar. Ya. Nah, blurring ini juga digunakan untuk sebagai jembatan ketika ada gaps atau kekosongan pada line atau kurve sehingga dia tampak lebih menyambung. Ya, itu konsep blurring juga dimanfaatkan pada bridging small gaps in lines and curve. Nah, sementara untuk noise reduction itu sebenarnya dia melakukan blurring juga ya. Jadi bisa dilakukan dengan blurring dengan linear filter, dan ada juga sudah tahu bahwa noise reduction juga bisa dilakukan melalui non-linear filtering seperti misalkan median filter yang minggu lalu diberikan ya, walaupun aspek blurnya berbeda dengan aspek blur yang diberikan pada linear filter. Tapi noise reduction bisa ditempuh dengan dua metode, baik itu linear filter maupun non-linear filter. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, smoothing filters ini menghasilkan responnya dengan cara seperti apa? Jadi perhitungannya dengan cara apa? Smoothing filters itu menghitung nilai rata-rata dari seluruh piksel yang berada pada area filter. Jadi average of the pixel contained in the neighborhood of the filter max. Jadi dia akan menghitung rata-rata piksel dari seluruh piksel tetangga yang ada pada area max tersebut ya. Jadi tergolong averaging filters, kemudian dia adalah low pass filter. Low pass filter karena yang detail, yang high detailnya itu justru akan tidak dilewatkan. Yang dilewatkan hanyalah detail-detail besarnya, sehingga disebut dengan low pass filter. Ide di balik smoothing filter itu adalah mereplace atau mengganti
nilai piksel citra dengan nilai rata-rata dari seluruh piksel tetangganya yang didefinisikan areanya oleh filter. Tujuannya tentu adalah mengurangi sharp transition. Jadi mengurangi detail. Detail itu adalah sharp transition. Jadi perubahan kecil yang mendadak pada gray level. Ya. Nah, dalam citra random noise itu juga tergolong sharp transition. Jadi kalau noise itu muncul secara random itu juga tergolong sharp transition pada citra atau detail transition. Nah, untuk itu smoothing juga bisa digunakan untuk noise reduction, yaitu noise-nya juga akan dikurangi hanya dengan melakukan smoothing. Akan tetapi efek lainnya itu terjadi pada edge atau tepi pada citra. Nah, tepi pada citra ini juga sharp transition. Jadi baik noise maupun tepi objek atau pada citra itu juga sharp transition. Akan tetapi bedanya adalah kalau noise itu lebih kepada tidak diinginkan. Sementara kalau edge itu adalah salah satu fitur yang sebenarnya diinginkan untuk dipertahankan pada citra. Nah, sehingga ketika melakukan smoothing filter, kita bisa menghilangkan noise atau mengurangi noise, tetapi hati-hati, kita juga akan memberikan efek pada blurnya tepi, ya. Jadi blur edges. Jadi gara-gara melakukan averaging filter dengan smoothing, tidak hanya noise yang akan dikurangi, tetapi ketajaman tepi pada objek citra juga akan kena pengaruh. Jadi ini salah satu undesirable side effect. Jadi efek samping yang tidak diharapkan sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh bentuk filter atau max dari smoothing, yaitu dengan averaging filter, filter rata-rata ya, contohnya 3x3. Jadi adik-adik bisa memiliki sebuah filter 3x3 dengan koefisien yang isinya satu semua. Itu artinya adik-adik seperti menghitung rata-rata pada umumnya, mengalihkan satu dengan setiap piksel yang ada di bawah filter ini, kemudian membaginya dengan 1/9. Itu artinya adik-adik sedang menghitung rata-rata dari 9 piksel tetangga. Nah, kita juga bisa memberikan bobot ya pada filter tersebut. Tidak sama semua, konstantanya 1. Contoh filter yang ada di sebelah kanan berisi bobot 4 pada nilai tengah dari citra, kemudian yang lainnya 2. Seluruh koefisien ini kalau dijumlahkan jumlahnya 16. Sehingga koefisien pembaginya untuk tetap melakukan konsep rata-rata itu adalah dibagi 16. Jadi setelah adik-adik melakukan perkalian produk dari koefisien filter dengan nilai piksel yang ada di bawahnya, maka setelah itu harus dibagi dengan 16 sehingga memastikan nilai rata-rata diperoleh, ya. Jadi ada konstanta yang mengalihkan hasil perkalian dari masing-masing koefisien filter dengan nilai piksel yang ada di bawahnya. Itulah memastikan perhitungannya tetap tergolong averaging atau menghitung nilai rata-rata. Ya, nah filter rata-rata ini digunakan untuk mengurangi detail-detail yang tidak relevan seperti tadi yang tergolong noise. Jadi irrelevant itu maksudnya apa? Ada piksel-piksel yang kecil atau terlihat secara visualisasi itu kecil seperti noise dibandingkan dengan ukuran filternya. Jadi kalau ada detail citra yang lebih kecil lingkup areanya pada citra dibandingkan dengan ukuran dari filter yang kita gunakan, maka area dengan piksel yang tergolong irrelevant itu akan disamarkan atau dikaburkan, di-blurring, dikurangi gitu ya. Nah, mohon diperhatikan bahwa ketika contoh melakukan perhitungan filter dengan 3x3, koefisiennya itu seluruhnya 1, bukan 1/9. Sebenarnya bisa aja kita langsung menetapkan koefisien filternya itu isinya 1/9, 1/9, 1/9, tidak 1. Sehingga tidak perlu lagi dibagi dengan multiplier di depan dibagi 9. Nah, ini sebenarnya sama saja, tetapi lebih menguntungkan dari segi computational part-nya, yaitu lebih mudah untuk mengalihkan piksel-piksel kita dengan 1. Nah, nanti pembagi 9-nya dilakukan di akhir, sehingga hanya melakukan pembagian 1 kali saja. Dibandingkan dengan dari awal, setiap kali melakukan perkalian, perkaliannya itu dilakukan dengan mengalihkan dengan koefisien 1/9 yang tentu secara komputasional itu lebih kompleks di komputer kita.
Ya, sehingga kalau adik-adik punya max berukuran M kali N, maka melakukan normalisasi konstantanya itu dengan membagi di akhir seluruh perkalian koefisien dengan nilai piksel dengan konstanta 1 per M kali N. Ya. Nah, ketika sebuah spatial averaging filter ini menggunakan koefisien yang sama, jadi seperti yang tadi 1, 1, 1, 1 semua atau 1/9 semua, maka itu dikenal dengan istilah box filter. Ya, jadi sebuah kotak yang isinya koefisien yang sama untuk dihitung nilai rata-ratanya dari seluruh piksel yang dilingkupi pada filter tersebut. Nah, selain box filter yang koefisiennya sama, tadi kita juga sudah menunjukkan bahwa adik-adik bisa melakukan filter average dengan pembobotan. Ya, itu artinya kita tidak memberikan koefisien yang sama pada seluruh filter kita, giving more importance weight to some pixel. Jadi kita menetapkan bahwa ada lokasi-lokasi piksel tertentu yang bobotnya dianggap lebih penting atau lebih tinggi. Contohnya the pixel at the center of the max itu dimultiplied dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena hasil pengolahan filter kita kan ditujukan untuk piksel yang di tengah, sehingga lebih tergantung nilainya pada nilai piksel tengah. Kita bisa memberikan bobot yang lebih tinggi pada nilai piksel tengah. Ya, sementara piksel-piksel yang lainnya, the other pixel itu are inversely weighted berdasarkan fungsi jaraknya dari pusat filter. Artinya begini, piksel-piksel yang lain boleh tidak diberikan koefisien dengan nilai yang sama, tetapi dibobotkan. Bobotnya itu tergantung lokasi dari tetangga itu jauh tidaknya terhadap center of the max. Semakin jauh dia, dianggap bobotnya semakin kecil karena pengaruhnya diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan piksel-piksel yang lokasinya lebih dekat atau memang berada pada center of filter tersebut. Ya, dalam hal ini boleh didefinisikan bahwa piksel yang berada pada posisi diagonal itu berada lebih jauh dari center dibandingkan dengan piksel-piksel yang berada pada lokasi ortogonal. Ya, sehingga untuk piksel-piksel yang berada pada lokasi diagonal tetangga diagonal diberikan bobot yang lebih kecil dibandingkan dengan tetangga langsung pada posisi ortogonal dari piksel pusat. Ya, jadi basic strateginya apa? Ketika adik-adik mau melakukan pembobotan pada averaging filter ya. Pertama, bobotkan titik tengahnya lebih paling tinggi. Kemudian kurangi bobot-bobot koefisien itu sesuai dengan posisi jaraknya dari piksel tengah. Semakin jauh bobotnya semakin kecil. Tujuan pembobotan ini apa sih adik-adik? Itu untuk mengurangi efek blurring sebenarnya. Jadi kalau kita mau men-smooth tetapi fenomena blurringnya itu diatur sedemikian rupa sehingga piksel tengah yang menentukan seberapa besar blurring dilakukan dibandingkan dengan tetangganya. Kalau bobotnya sama, maka baik piksel tengah maupun piksel tetangga itu sama-sama memberikan kekuatan yang sama ketika memblur. Ya, sehingga kita bisa memungkinkan di sini memilih nilai bobot yang lain untuk mendapatkan tujuan yang sama. Ya, nah contoh tetapi kalau misalkan adik-adik menggunakan bobot yang berbeda, itu pastikan bahwa jumlah koefisiennya itu masih secara komputasional itu efektif. Contoh adalah 16. Ya, kenapa? Karena secara implementasi ya 16 itu bisa diimplementasikan dengan integer power of 2. Jadi seringkali dipilih jumlah koefisien bobot filter yang bisa bernilai 2 pangkat sekian gitu ya. Jadi lebih kepada aspek komputasional. Walaupun sebenarnya nilai koefisien itu bebas adik-adik ya. Ya, hanya ini lebih efektif saja secara komputasional menggunakan koefisien-koefisien yang jumlahnya dapat dituliskan dalam integer power of 2. Nah, ini dia formulasinya sebenarnya sama dengan tadi. Adik-adik melakukan sum of product, perkalian dari masing-masing koefisien atau bobot pada filter dengan nilai piksel yang bersesuaian yang ada di bawahnya. Setelah itu dibagi dengan jumlah bobotnya, karena ini average filter. Ya, jadi melakukan filtering untuk citra M kali N
dengan filter berukuran M kali N kecil, di mana MN-nya itu ganjil, kemudian X dan Y harus dikunjungi, jadi seluruh piksel pada citra itu harus dikunjungi dari 0 sampai M kurang 1, dan dari 0 untuk Y sampai N kurang 1. Ya, denominatornya pada persamaan, jadi pembaginya pada persamaan itu adalah, seperti tadi sudah dijelaskan, jumlah dari koefisien Max yang akan menjadi konstanta dan hanya dihitung sekali di akhir untuk mengefektifkan proses komputasional perhitungan pembagi tersebut. Jadi dilakukannya hanya sekali di akhir. Ya. Nah, scale faktor ini, jadi denominator pembagi ini akan di-apply untuk seluruh piksel pada citra output setelah perkalian seluruh koefisien itu dilakukan. Jadi after the filtering process is completed. Jadi dia dilakukan hanya sekali di akhir. Itu tujuannya menggunakan konstanta pembagi, tidak memberikan bilangan-bilangan pembagi pada koefisien filter tersebut sehingga perkalian sum of produknya lebih mudah secara komputasional. Nah, sekarang sharpening spatial filter. Ya, objektif prinsipal, yaitu tujuan prinsipnya juga untuk meng-highlight fine detail. Kalau tadi kan smoothing itu justru untuk mereduce ya. Kalau yang sharpening ini untuk meng-highlight justru fine detail untuk meningkatkan kualitas yang sudah blur sebenarnya. Blur ini bisa gara-gara error atau bisa-bisa gara-gara natural effect ketika melakukan akuisisi atau capturing citra digital. Ya. Nah, sharpening filters ini digunakan pada aplikasi yang sangat luas, dari electronic printing, medical imaging, kedokteran, kemudian untuk industrial inspection, jadi pemeriksaan industri untuk objek-objek tertentu, ya, dan sampai pada autonomous guidance in military system. Jadi sistem-sistem militer yang untuk melakukan perjalanan atau sistem tanpa supir, tanpa pengendali, tanpa pengatur gitu ya. Jadi butuh untuk melihat citra secara detail. Ya. Nah, kalau image blurring itu kan menggunakan konsep averaging. Ya, pixel averaging. Sementara sharp atau mengintegrasi atau integral gitu ya dalam kalkulus. Sementara kalau sharpening itu kebalikannya, menggunakan aspek turunan atau differentiation. Ya. Jadi kalau blurring itu menggunakan averaging atau integration, kalau yang sharpening kita akan menggunakan konsep turunan dari fungsi atau diferensiasi. Nah, ini ada banyak cara untuk melakukan sharpening karena ada banyak juga digital differentiation yang bisa kita definisikan. Ya, kekuatan dari operator derivatif itu turunan, artinya differentiation itu. Yang pertama itu dia proporsional terhadap kediskontinuitasan citra pada sebuah titik. Karena kan turunan pada sebuah fungsi itu menghitung seberapa diskontinu nilai fungsi pada sebuah titik. Ya. Nah, turunan citra inilah yang digunakan untuk mengenhance tepi atau diskontinuitas yang lain termasuk noise juga. Ya. Jadi justru si sharpening filters ini digunakan untuk mengurangi atau menghapuskan variasi-variasi kecil yang terjadi pada gray level. Jadi tujuannya justru untuk mendeteksi variasi-variasi yang besar atau tajam pada gray level value kita di citra. Nah, ada dua jenis. Kita bisa menghitung first derivative atau turunan pertama. Dan yang kedua kita bisa menghitung second order derivative atau turunan kedua. Ya. Perbedaan antara tingkah laku derivatif ini ada. Kalau yang di area dengan nilai gray levelnya yang konstan, berbeda kelakuan turunannya, nilai turunannya dengan area citra yang memiliki area onset atau discontinuity seperti step dan ramp. Jadi kayak turunan yang landai atau tajam. Gambarnya sebentar lagi kita akan tunjukkan. Demikian juga ada perbedaan kelakuan turunan pada gray level yang tergolong ramp. Ya. Nah, sharpening spasial ini bisa digunakan untuk memodelkan titik-titik noise, kemudian garis
dan tepi pada citra. Oke, jadi turunan pada fungsi digital itu didefinisikan sebagai perbedaan nilai fungsi tersebut atau perbedaan nilai piksel yang bersebelahan. Nah, first derivative kelakuannya seperti ini. Dia akan zero pada flat segment. Jadi kalau konstan nilai fungsinya atau nilai pikselnya sama, maka turunan pertamanya 0. Sementara dia akan non-zero pada daerah yang memiliki step gray level atau RAM, ya, atau sepanjang RAM. Sementara kalau second derivative, dia akan zero pada flat area. Kemudian dia juga non-zero pada onset atau gray level step atau RAM, jadi pada perubahan-perubahan gray level yang naik atau turun. Kemudian dia akan non-zero yang tadi ya. Kemudian yang ini dia akan bernilai 0 pada constant slope. Jadi kalau ada turunan yang sudah konstan tapi menurun misalkan atau menanjak, itu dia justru akan bernilai 0. Ya. Nah, mendefinisikan posisi piksel yang akan menjadi distance terdekat untuk kita bisa menghitung perbedaan piksel itu pada citra didefinisikan sebagai between adjacent pixel. Jadi di antara piksel yang bersebelahan. Karena untuk menghitung turunan itu kita butuh lokasi spasial yang akan dihitung perbedaan nilai pikselnya. Ya, jadi ini kalau yang first derivative kita akan menghitung selisih antara dua buah piksel, ya, first order derivative. Sementara kalau second order derivative kita akan melakukan formulasi seperti yang ini, ya, jumlah antara perbedaan jumlah antara dua piksel dikurangi dengan 2 kali nilai fungsi yang ada di antara dua piksel tetangga tersebut. Nah, ini secara matematika saja, nanti ketika diterjemahkan dalam konsep posisi spasial dari piksel itu akan mudah sekali dengan menggunakan konsep max atau filter kembali. Nah, ini yang tadi dijelaskan ya, visualisasinya misalkan sebuah citra seperti yang adik-adik lihat itu di layar adalah sebuah citra hitam, kemudian grayscale, ada garis, ada tepi antara objek hitam dan putih ya. Kalau digambarkan dari kiri ke kanan adik-adik, itu fungsinya seperti gambar kanan atas ya. Jadi dari kiri ke kanan ada slope menurun karena itu kan ada gradasi gray ya. Dari putih atas menurun menuju hitam. Lalu tiba-tiba dia hitam 0. Kemudian tiba-tiba ada titik putih 1 noise sehingga dia langsung ada isolated point menanjak 1 biji, lalu turun lagi menjadi hitam. Kemudian dia bertemu garis yang melintang dari atas ke bawah putih. Itu membuat adanya segmen thin line yang membuat menanjak sedikit, lalu turun kembali, kemudian hitam kembali, lalu ada step berubah menjadi putih, kemudian konstan. Nah, inilah yang disebut dengan RAM, flat segment, kemudian step, yang mana isolated point. Itu dengan melihat visualisasi dari gambar ini. Kapan adik-adik bisa menemukan RAM? Saat ada gradasi yang pelan-pelan dari sebuah dari nilai piksel, misalkan hitam ke putih, putih ke hitam, ini tergantung ya, turun gitu ya. Kemudian ada step yang naik, flat segment itu ketika konstan, misalkan dia hitam terus. Isolated point itu dan garis ketika ada lonjakan mendadak gara-gara ada sebuah titik putih di antara yang hitam atau sebuah garis thin, tipis, garis tipis yang tiba-tiba melintang di citra kita. Nah, kalau dihitung, nilai pikselnya itu digambarkan di bawah itu ya di image strip, nilainya misalkan anggap ya 5, 5, 4, 3, 2, 1, kemudian turun, naik lagi. Setiap kali 0 dia turun, kemudian naik lagi menjadi 7. Nah, first derivatifnya itu dihitung dengan menghitung selisih adik-adik. Selisih antara masing-masing piksel bertetangga. 5 dengan 4 minus 1, 4 dengan 3 minus 1, 3 dengan 2 minus 1. Dan itu adalah turunan pertama, itu mudah sekali hanya selisih. Lalu turunan kedua, itu selisih dari turunan pertama. Jadi adik-adik tinggal menghitung bagaimana perbedaan antara turunan dari piksel asli kemudian turunan pertama. Ya, nah, nilai turunan pertama dan turunan kedua inilah yang dimanfaatkan sebagai hasil respon dari filter derivatif kita untuk di bagian sharpening. Ya. Nah, penggunaan turunan pertama pada enhancement itu lebih dikenal dengan menggunakan filter gradient karena menghitung selisih dari
piksel itu sebenarnya menghitung gradiennya diimplementasikan dengan menggunakan perhitungan magnitud dari gradien. Karena adik-adik pun kalau citra itu kan 2 dimensi, sementara kalau gambar yang ini 1 dimensi deh. Contoh tadi, selisihnya 1 dimensi. Nah, sementara ketika menggunakan citra, adik-adik punya 2 dimensi. Jadi adik-adik harus menghitung dimensi arah baris dan dimensi arah kolom. Jadi GX dan GY. Masing-masing GX dan GY itu sama, menghitung selisih antara 2 piksel, tapi dalam posisi horizontal dan vertikal. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan selisih dari 2 arah tersebut, maka adik-adik menghitung magnitudnya dengan cara menghitung akar kuadrat dari kuadrat masing-masing selisih tersebut, atau diaproksimasikan dengan besarnya GX dibanding besarnya GY dalam konsep vektor. Ya, jadi tinggal digabungkan hasil respon antara turunan di arah vertikal dengan turunan di arah horizontal. Nah, salah satu filter yang sudah terkenal itu adalah Robert dan Sobel. Jadi operator Robert dan Sobel itu berusaha untuk menghitung aproksimasi paling sederhana dari turunan pertama yang memenuhi kondisi yang disyaratkan. Jadi kalau operator Robert tahun 1965 itu menggunakan cross differences, artinya perbedaan pada arah diagonal. Ya, jadi dia menghitung, coba diperhatikan kalau filternya 3x3, dia akan menghitung selisih antara Z5 dengan Z9 untuk arah GX-nya, sementara untuk arah GY-nya dia akan menghitung Z8 dengan Z6. Jadi kalau Robert filter ini ukuran filternya 2x2, adik-adik lihat koefisiennya adalah -1, 0, 0, 1, kemudian 0, -1, 1, 0. Pada arah GX dia akan menghitung selisih antara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, sementara pada GY dia akan menghitung selisih antara kiri bawah dengan kanan atas. Ya. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan, digabungkan antara respons filter pada GX dan GY. Sementara kalau Sobel dia menggunakan filter kali 3 dan ada pembobotan di dalamnya, ya. Sobel akan menghitung selisih antara bagian atas -1, -2, -1 dengan bagian bawah 1, 2, 1 untuk arah vertikal, sementara untuk arah horizontal, sementara untuk vertikal -1, -2, 1 dengan 1, 2, 1. Adik-adik bisa melihat bahwa posisi tengah pada horizontal dan vertikal itu diberikan bobot 2, tujuannya seperti yang tadi untuk memberikan tingkat kepentingan lebih tinggi pada piksel yang posisinya tengah. Sementara selisih ini dilakukan tidak langsung pada piksel yang berdampingan, benar-benar berdampingan ya, tetapi berjarak selisih 1 piksel di tengahnya kosong. Ya, inilah Sobel operators. Oke, nah sementara untuk yang contoh second derivatif atau turunan kedua itu konsepnya dikenal dengan istilah filter Laplacian. Ya, filter Laplacian ini tergolong isotropic filters atau filter yang isotropik. Artinya hasil filternya itu akan independen, tidak bergantung kepada arah discontinuity dari citra. Ya, kalaupun diputar citranya, di rotate, kemudian diaplikasikan filter, itu akan mendapatkan hasil yang sama dibandingkan dengan filter itu diaplikasikan dulu kemudian baru difilter. Jadi tidak terpengaruh kepada direction dari discontinuity. Ya, sehingga Laplacian filter itu tergolong isotropic filter. Nah, contoh yang paling sederhana kalau secara matematika, fungsi Laplacian itu dituliskan seperti ini. Turunan kedua pada arah vertikal dan horizontal, pada arah X dan Y. Nah, sementara implementasinya seperti ini, adik-adik memiliki banyak sekali pilihan koefisien pada filter 3x3. Ya, konsepnya tentu sama dengan melakukan konvolusi pada arah X, pada arah Y itu dilakukan dengan melihat koefisien-koefisien pada filter tersebut, setelah itu akan dijumlahkan. Ya, jadi melakukan konvolusi sama mengalihkan setiap koefisien dari filter yang adik-adik pilih pada gambar ini dengan nilai piksel yang tepat berada di bawah pada saat filter ini dijalankan di atas citranya. Ya, jadi meskipun secara formula matematika turunan itu seperti yang digambarkan dituliskan ini, tetapi sebenarnya secara
konsep filtering pada pengolahan citra itu akan sama diterjemahkan dengan menggunakan koefisien filter dan melakukan proses konvolusi dari filter tersebut pada nilai citra yang bersesuaian yang ada di bawahnya. Nah, terima kasih adik-adik. Itulah materi kita untuk pertemuan ke-9 ini mengenai konsep filtering, yaitu linear filtering.